Halo teman-teman, kita dari History Squad Kelompok 1. Hari ini kita bakal ngobrolin salah satu peristiwa paling bersejarah dan bisa dibilang sejarah kelam di Indonesia. Ada yang tahu? Apalagi kalau bukan G30S PKI. Siap-siap untuk dengerin kisahnya ya teman-teman, karena topik ini lumayan berat tapi penting banget loh. Oke, jadi G30 SPKI itu kejadian kudeta yang berlangsung semalam aja, dari tanggal 30 September sampai 1 Oktober tahun 1965. Korbannya ada 6 jenderal dan 1 perwira militer yang gugur. Betul banget nih, mereka yang gugur itu jenazahnya ditemukan di Lubang Buaya yang dimana itu di Jakarta Timur. Nih aku sebutin ya nama-namanya biar teman-teman semua tahu. Yang pertama itu ada Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Brigjen DI Panjaitan, yang ketiga Majen R. Suprapto, yang keempat Brigjen Sutoyo Siswamai Harjo, yang kelima Majen MT Haryono, yang keenam Majen S. Parman, dan yang terakhir itu ada Letupia Tendean. Jangan lupa juga, korban gak cuma di Jakarta aja. Di Jogja juga ada Kolonel Katamso Darmo Kusumo dan Letkol Sugiono Mangun Wiyoto yang jadi korban. Terus penyebutan nama peristiwa ini juga beda-beda loh. Soekarno bilangnya Gestok, gerakan 1 Oktober. Tapi pas Orde Baru, Soeharto ganti jadi G30 SPKI karena dia nuduh PKI yang dalangin semua ini. Jadi di Orde Baru, peristiwa ini disebut sebagai G30 SPKI karena pemerintah saat itu menuduh Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang utama kudeta ini. Tudingan itu bikin PKI dibubarin dan anggotanya dihukum berat. Tapi G30 SPKI ini gak cuma soal kudeta aja. Setelah itu ada tragedi besar lainnya, yaitu pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh terkait PKI. Oh iya, Lubang Buaya itu sekarang jadi tempat bersejarah loh. Di sana ada monumen Pancasila Sakti yang dibangun buat mengenang para pahlawan revolusi. Kalau kalian kesana, ada diorama yang nunjukin gimana suasana tragedi itu terjadi. Serem sih, tapi bikin kita lebih ngerti sejarahnya. Nah, peristiwa sejarah lainnya yang bakal kita ceritain setelah ini termasuk kisah misterius loh. Kita akan bahas tentang Super Semar. Tahu nggak sih, dokumen ini masih jadi teka-teki besar sampai sekarang. Iya, dan yang bikin lebih misterius, dokumen asli Super Semar tuh nggak pernah ditemukan. Meskipun Arsip Nasional Republik Indonesia tuh udah mencoba mencarikannya sejak tahun 1998. Keberadaan dokumen ini jadi tambah bikin penasaran, apalagi dengan berbagai kejadian yang ada setelahnya, kayak peristiwa pasukan liar waktu sidang kabinet Dwi Kora. Betul banget, ada versi dari Muhammad Yusuf yang mengatakan dia pernah melihat Super Semar. Katanya fotokopinya diambil langsung oleh Kolonel Aloysius Sugianto dengan kamera Polaroid pada malam 11 Maret 1966. Muhammad Yusuf punya fotokopi 2 halaman dan itu ditandatangani oleh Soekarno. Nah, isi dari Super Semar yang diceritain oleh Atmaji Sumarkijo bilang kalau surat itu diperintahkan Soeharto untuk menjaga keamanan dan kestabilan pemerintahan. Tapi yang menarik, tanda tangan Soekarno di salinan itu cuma tertulis nama, bukan tanda tangan resminya. Oke. Jadi ada 2 interpretasi nih. Beberapa orang menganggap Super Semar itu semacam tiket buat Soeharto berkuasa. Tapi menurut Atmaji, Super Semar itu sebenarnya cuma perintah untuk menjaga keamanan, bukan pemberian kewenangan penuh kepada Soeharto. Otoritas itu tetap ada di Soekarno ya teman-teman. Gak hanya itu, peristiwa G30 SPKI juga jadi latar belakangnya loh. Setelah itu, ada perpecahan besar di masyarakat, seperti PKI dibubarkan dan demonstrasi mahasiswa muncul. Soeharto bahkan diangkat jadi Pangko Kamtib pada Desember 1965 untuk mengatasi situasi yang semakin panas. Tapi ada perbedaan pandangan nih antara Soekarno dan beberapa jenderal. Soekarno anggap perintah itu cuma buat pengamanan, sementara 3 jenderal malah melihatnya sebagai pemberian kewenangan penuh ke Soeharto. Jadi, ada unsur interpretasi yang bikin bingung juga. Terus ternyata waktu Soekarno tanda tangan Super Semar itu ada diskusi dulu antara dia dan 3 jenderal. Soekarno tanya apakah semua udah benar dan mereka menjawab itulah yang terbaik. Nggak ada ancaman yang terjadi seperti yang diklaim sebelumnya. Tapi menurut versi lain, seperti yang ditulis di buku The Fall of Soekarno, Soekarno sadar kalau dengan menandatangani Super Semar, dia udah mulai kehilangan kekuasaan. Bahkan ada yang bilang Angkatan Darat ngasih ultimatum kalau Soekarno nggak tanda tangan. Setelah itu, muncul misteri besar tentang Super Semar. Ada 3 versi yang beredar di arsip negara.
tapi sejarawan menganggapnya palsu. Asli atau enggaknya salinnya Super Semar, nggak ada yang bisa memastikan. Dan yang lebih menarik, meskipun Super Semar nggak secara eksplisit menyebutkan penyerahan kekuasaan ke Soeharto, efek dari surat itu tentulah sangat besar. Soeharto mulai menanggapi dengan menangkapi anggota PKI dengan orang-orang yang terdekat dengan Soekarno. Soekarno juga coba membatalkan Super Semar lewat surat perintah pada 13 Maret 1966. Tapi sayangnya naskah aslinya juga hilang. Puncaknya, Soekarno diasingkan dari dunia politik dan Soeharto mulai membangun kekuasaannya dengan membentuk kabinet baru. Dan yap, bener banget. Akhirnya Soeharto jadi presiden dengan kekuasaan yang bertahan selama 32 tahun. Dan Super Semar, meskipun masih penuh misteri, jadi momen transisi besar dari Orde Lama ke Orde Baru. Kesimpulannya, Super Semar itu nggak cuma dokumen biasa loh. Ia punya banyak makna, bahkan bisa dibilang sebagai titik balik sejarah Indonesia. Walau penuh dengan kontroversi dan misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Sekarang kita bahas soal Orde Baru yuk. Jadi gimana nih ceritanya? Oke, aku jelasin ceritanya. Jadi gini, Orde Baru itu dimulai tahun 1966 setelah Soeharto ambil alih kepemimpinan dari Presiden Soekarno. Awalnya, Orde Baru ini menawarkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Tapi ternyata nggak sesederhana itu loh. Awalnya sih banyak yang berharap besar sama Orde Baru karena pertumbuhan ekonomi yang lumayan oke. Infrastruktur dibangun di mana-mana. Bahkan kita sempat swasembada pangan di tahun 1984. Tapi di balik itu ada korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin parah. Bener banget. Pas krisis moneter di tahun 1997 dampaknya gede banget guys. Rupiahnya anjlok, harga barangnya nggak terkendali, dan banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, krisis ini bikin masyarakat tambah nggak puas loh sama pemerintah Orde Baru. Apalagi pas mahasiswa mulai turun ke jalan. Mereka demo besar-besaran untuk menuntut reformasi. Rakyat juga ikut geram karena masalah ekonomi dan ketidakadilan sosial. Korupsi juga jadi masalah besar kan? Selama pemerintahan Orde Baru, banyak pejabat yang gak transparan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada rakyatnya. Akhirnya, kepercayaan masyarakat ke pemerintah runtuh. Bener banget, Wak. Selain itu, tekanan internasional juga berpengaruh. Negara-negara lain dan lembaga internasional kayak IMF mulai mendesak Indonesia buat reformasi, terutama setelah Soeharto terlalu lama berkuasa. Ya, bisa dibilang kejatuhan Orde Baru itu kombinasi dari krisis ekonomi, korupsi yang gak ada ujungnya, tekanan masyarakat, dan juga desakan dunia internasional. Akhirnya, Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Jangan lupa juga kalau reformasi yang muncul setelah Orde Baru itu membuka jalan buat demokrasi yang lebih luas. Walaupun prosesnya emang nggak mulus sih, tapi itu jadi titik balik buat Indonesia loh guys. Nah, kita tarik kesimpulannya. Orde Baru itu adalah era yang penuh kontradiksi. Di satu sisi ada pembangunan besar-besaran, tapi di sisi lain juga ada masalah besar kayak korupsi dan otoritarianisme yang akhirnya membuat rakyat muak di masa kala itu. Nah, gitulah penjelasan singkat tentang Orde Baru ini lah ya. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di negara kita? Udah tahu dong, Mai. Sekarang kita jadi melek sejarah nih. Intinya sih yang baik diteruskan, kalau bisa dikembangkan. Nah, bagian buruknya dibuang ya guys. Segitu dulu ya cerita kita kali ini. Ketemu kapan-kapan lagi. Dadah!